Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hendak menghadap Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amos pasal 4, ayat 4 sampai ayat yang ke-5, dan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Keadaan manusia pada zaman Amos adalah seperti juga banyak manusia pada saat ini. Ada orang-orang yang mencari Tuhan, namun pada saat yang bersamaan, mereka juga melakukan kelaliman. Kitab Amos pasal 4 menuliskan sekali lagi keadaan dan sikap hati bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan bahkan sampai mengeluarkan perkataan sindiran yang menusuk hati. Demikian. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Perkataan pedas yang sangat keras dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam bentuk sindiran dan terang-terangan. Coba perhatikan sekali lagi. Bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada satu ketika, Tuhan akan membiarkan engkau berjalan sesuka hatimu, membiarkan langkahmu memilih apa yang engkau mau, apabila kita terus-menerus mengeraskan hati. Di awal-awal itulah terjadi, firman Tuhan menuliskan, Firaun mengeraskan hatinya. Namun kemudian, pada tulah yang ke-6, dikatakan di Keluaran pasal 9 ayat yang ke-12 demikian. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sekarang justru Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tiba-tiba Firaun menjadi lawan Tuhan. Pagi ini, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Apabila kita terus-menerus mengeraskan hati kita, pada satu titik kita akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Pada ayat-ayat terakhir dari kitab Amos pasal 4, Tuhan berkata, Amos pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saudaraku yang terkasih, ada orang-orang yang berjalan hendak bertemu Tuhan
seperti Bani Korah. Mereka berjalan makin hari makin kuat. Namun ada juga orang-orang yang harus bersiap untuk bertemu Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, seperti orang Israel pada zaman Amos. Saya berdoa agar semua kita mau melembutkan hati dan merendahkan diri untuk menghadap Tuhan seperti Bani Korah di Mazmur pasal yang ke-84, bukan seperti orang-orang Israel di zaman Amos. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu buat setiap kami. Kami kembali diingatkan dan diajar untuk terus melembutkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.